Karena dia pikirannya bagaimana orang menilai dirinya. Oh, segala dia ada-adain, nenek-nenek menyengir, langsung film, ya enggak? Lalu dia bilang, ini saya kasihan sama nenek ini, saya harus bikinkan gigi palsunya. Aslinya mah nggak peduli dengan nenek itu, aslinya peduli dia dianggap sebagai orang baik. Containers itu apa? Beda ya? Pengonten itu ya rakun, nah raja konten ya nggak? Itu sebetulnya kan di Saudi pernah ada yang ditangkap tuh Pak. Dia sepertinya kasihan ke orang-orang miskin. Aslinya mengeksploitasi orang miskin demi dapat iklan, demi popularitas. Hati-hati tuh. Makanya biasa ajalah, berbahagialah yang punya medsos dan followernya cuma satu, yaitu khodimatnya itu juga diancam ya nggak? Like ya, nggak usah mabok-mabok yang begituan, biasa aja lah, nggak penting. Yang penting tuh disukai Allah. Bu, jangan centil ya, centil tuh capek Bu. Semakin ibu ingin kelihatan cantik jelita, awet muda, langsing, ibu makin sengsara. Nafas juga kemana-mana tahan nampak. Jadi alis tuh naik terus. Apalagi mau dipotret, lama yang motretnya kehabisan oksigen ya, ngempesin perut. Yang enak tuh just the way you are. Gini ya, ada masa memang lagi bagus-bagusnya badan kita dibuat oleh Allah. Nah, mulai sekitar 50 mulai mengkerutin ya. Udah mulai dikendorin. Nah, itu ada masa perjuangan ingin tetap seperti dulu. Ini yang paling capek nih, ya. Ini dijepit-jepitan jemuran ya, disimpan. Ini wah udah repot yang ini diitem-itemin. Wah, udah repot lah ya. Berusaha keras supaya tetap seperti umur 30-an lah. Tapi sesudah itu merdeka, karena ketika diginiin udah nggak mempan ya. Nah, itu masa bahagia Pak. Karena kita udah lepas dari keinginan kelihatan lebih dari kenyataan. Jangan risau aki-aki ya. Kalau uban tumbuh enjoy saja. Kalau tiap uban tumbuh dicabut pasti habis nanti kepala kita. Nikmati Bu, jadi tua tuh Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata kepala 6 itu membahagiakan Pak. Beneran. Ini saya udah bonus nih sekarang. Udah lebih dari 63. Rasanya bahagia gitu hidup tuh Pak. Karena enggak beban lagi dengan dunia apa. Ya sudah hidup tinggal secukupnya. Betul tidak? Orang mau muji, mau nyaci, ya itu urusan mereka. Yang penting kita diterima Allah aja. Dunia ya cuman segini-gininya, ya kan? Makan ini asam urat naik, makan itu ya. Jadi lebih simpel makan tuh, betul tidak? Halo? Ini asli nih. Kalau mau bahagia, lepas dari penilaian makhluk. Terserahlah orang mau menghina kita juga. Pak, saya udah senyum sama dia, tapi dia tidak senyum. Tunggu dulu Bu, bibir ibu yang mana? Yang ini itu. Kalau kita udah senyum ya udah selesai urusan kita. Ngapain mikirin bibir orang? Punya manajemen sendiri. Halo? Itu sebelum saya pensiun dia menghargai saya. Sekarang saya udah pensiun. Justru sekarang yang asli. Kawan-kawan sebelum pensiun tuh nggak asli. Yang asli itu ketika dunia tidak di tangan kita. Baru tahu tuh. Selama ada dunia, orang ngedeketin kita ada maunya. Apalagi kalau bapak pejabat, terus dihormatin orang, itu bukan menghormati bapaknya, ada maunya. Apalagi kalau di sini ada tentara, polisi atau apa, dihormati, itu bukan berarti kita terhormat. Kerjaan anggotanya itu emang digaji buat ngehormat.
Mat, rok. Emang begitu, coba suruh hormat dia, nggak hormat, masalah buat dia, ya kan? Jadi jangan kalau orang kita, waduh dihormati, enggak, emang kerjanya begitu. Apalagi defile, hormat, senjata, rok. Wah defile, menghormat. Enggak, bukan ini, emang lagi kerja aja itu. Kita aja GR sendiri ya, nggak lama, udah gitu pensiun, udahan. Nanti yang dihormat yang lain lagi, ya kan? Kerja itu mah biasa, ya nggak? Nah, apalagi istri komandan, nggak usah ikutan, biasa aja. Ibu daftar enggak, seleksi enggak, latihan, terus gaya di mana? Biasa aja mak ya. Jangan sampai suami kolonel, istri brigjen, enggak, nebeng, biasa aja ya. Ini ceramah paling nggak enak nih hari ini. Kan ada tuh yang suaminya punya jabatan, istri jadi apa? Jadi jabatan wati lah gitu ya. Biasa aja, nggak lama, nanti juga udahan. Makanya berat post power syndrome itu adalah orang yang menikmati privilege. Ya, saya dengar begitu. Berat tuh, yang biasa dihormat-hormat, udah gitu pensiun. Aduh, nggak mau ke masjid, karena di masjid juga disebutnya pensiunan, ya kan? Ada rektor di sebuah kampus, sebelumnya rajin ke masjid, nggak jadi rektor, nggak ke masjid lagi, karena nggak disebut pak rektor. Nah ini nggak ikhlas. 4, jangan ingin dihargai orang lain. Latih pak. Jangan ingin apa privilege bahasa Inggrisnya tuh, orang memperlakukan kita spesial. Capek itu. Banyak kecewa, banyak sakit hati. Biasa aja. Dengar nggak? Kenapa kita dihormati orang? Karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kelemahan kita. Betul tidak? Kenapa Agim diundang ke sini? Tahu nggak? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, keburukan Abdul Hakim Nasdiar. Itu syariatnya. Kenapa saya ada di sini sekarang? Kalau dibuka, Agim yang Allah tahu, hakul yakin, bubar. Beneran ya. Guru saya dulu menasihati terus. Kalau kita dihormati, dapat penghargaan apapun, ingatnya satu saja. Ingatlah apa yang Allah tahu tentang dirimu. Nah itu udah paten pak, bisa ngerem kita dari kalau nggak dihargai, emang nggak berharga ya nggak. Kalau dibuka, lihat yang dibuka-buka dikit aibnya oleh Allah ya di media, betul tidak? Buka ini jengkang, dihormat-hormat, kok kantor dihormat, dibuka, pulangnya ganti rompi, ya kan? Iya pak. Emang siapa yang ngebuka aib? Allah. Gak bisa sembunyi pak, karena Allah udah tahu semuanya. Gimana dong kalau aib saya dibuka? Ya udah nggak apa-apa, tobat aja. Tapi orang jadi menghina, ya itu tebusannya, menggugur dosanya. Misal ya kalau bukan ijazah, piagam aja sekarang ya. Misal Bapak dapat piagam palsu, terus ketahuan, tinggal ngaku. Ya saya akui, saya salah, ini piagam palsu. Sengaja saya nggak nyebut ijazah, ganti piagam ya, bisa kalau ijazah diselewengkan. Saya mengakui ini piagam palsu dibuat di P3, bukan pramuka, P3K ya. Saya bersalah. Saya ngaku saya tidak jujur. Saya menyadari ini perbuatan yang sangat tercela. Saya mohon maaf kepada seluruh peserta ini se-Indonesia ya. Dan saya siap menanggung sanksi dari apapun yang saya lakukan. Semoga keburukan saya ini jadi pelajaran berharga bagi siapapun. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Saya contoh orang yang kurang iman,
kurang akhlak. Semoga ada umur saya bisa menebus kesalahan ini. Gentleman lah ya. Ini masalah piagam. Udah kita lanjutkan ke acara. Gentleman itu selalu terhormat. Sedikit orang yang berani memikul. Kalau dihina, nggak ada masalah ya. Tebusan dosa aja. Kita nggak dihargai, ya emang nggak berharga. Terakhir, latihan ikhlas adalah jangan ingin dibalas budi. Ini grade-nya berjenjang ya. Pertama, jangan ingin diketahui, hanya informatif. Yang kedua, jangan ingin dilihat, sudah ada fisik orang. Tapi hanya fisiknya. Yang ketiga, jangan ingin dipuji, dia sudah ada reaksi. Yang keempat, jangan ingin dihargai, bukan hanya verbal, tetapi sudah privilege. Ini merusak sekali. Yang kelima, ingin dibalas budi, udah ini sakit hati. Lakukan, lupakan, ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang balas budi? Bagaimana kalau kebaikan kita tidak diakui? Bagaimana kalau orang melupakan kebaikan kita? Jawab. Bagaimana kalau orang nggak mengakui kebaikan kita? Bagaimana kalau kebaikan kita tidak dihargai orang lain? Yang benar. Mumpung teori, jawab. Praktek beda hadirin. Latih. Tidak ada orang tahu kuda langsung jago berkuda. Dia harus belajar ilmu kuda dan menunggang kuda. Dan tidak cukup hanya belajar kuda, kuda bagus terus jadi jago berkuda, enggak. Semua yang belajar berkuda akan merasakan sakit-sakit badan. Belum lagi nyobain jatuh. Belum lagi keseret kuda, belum lagi digigit ya. Ya itu. Kok menjiwai sekali ya, memang begitulah. Kaki, pinggang, pegal. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya berkuda, Masya Allah. Dan itu selalu ada waktu, selalu ada proses. Mintalah ke Allah supaya jadi orang ikhlas ya. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Orang ikhlas tuh tidak ditipu setan. Mukhlasin, orang ikhlas amalnya diterima sekecil apapun. Orang ikhlas akan konsisten, anteng. Mau apapun dunia ini, dia punya dunia sendiri. Sibuk beramal soleh. Karena orang ikhlas itu senang sekali dirinya diterima oleh Allah, dilihat dan diterima Allah. Orang mau muji, mau nyaci, nggak ada urusan. Itu mau urusan dia sama Allah. Urusan kita mah, amal kita diterima. Masya Allah. Udah. Apakah setiap perbuatan kita disaksikan Allah? Adakah yang tidak dilihat? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya tidak? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah ketukar? Meleset? Ada yang ngalangin? Mungkinkah balasannya mengecewakan? Udah itu cukup. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Udah anteng. Jangan pusingin. Sibuk aja lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Ini cuek bukan cuek ya. Kalau cuek tuh nggak peduli. Kalau kita peduli tapi kepada penilaian Allah. Kalau cuek nggak peduli ke siapapun. Kalau kita peduli kepada penilaian Allah. Jadi lebih daripada orang yang peduli ke penilaian orang. Kalau penilaian orang pasti bungkus. Kalau penilaian Allah hati dan amal. Terima kasih. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Jangan mempersulit orang lain ya.
Makasih ya. Udah nggak ada pertanyaan. Semua tadi itu adalah jawaban semuanya. Ya, benar kan? Selamat berjuang Bapak Ibu sekalian. Doanya jangan pernah lepas tiap pagi yang doa Al-Mat surat itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ini doa setiap pagi dan petang baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami jarang sekali berniat ikhlas. Sebagian besar amal kami hanya ingin karena dinilai makhlukmu. Ya Allah, ampuni kami lebih banyak berharap dari makhlukmu daripada berharap padamu. Ampuni kami jarang mensyukuri nikmat yang Engkau beri, padahal semua ini adalah karuniamu. Bahkan ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau berikan yang kami gunakan untuk berbuat maksiat dan dosa. Ya Allah, ampuni kami sering sekali tidak ridho dengan takdir-Mu, sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak sabar ketika ujian harus kami lalui. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari segala kesombongan, bersih dari kedengkian kepada yang beriman. Karuniakan kepada kami ya Allah hati yang hakul yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Karuniakan kepada kami ya Allah sisa umur yang berkah, ibadahnya selalu nikmat, doa yang Kau ijabah, rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan hidup kami bisa berbakti kepada orang tua kami. Berikan kepada kami nikmatnya selalu bersama Al-Quran-Mu, nikmatnya sholat yang khusyuk, nikmatnya bersedekah, nikmatnya menolong hamba-Mu. Karuniakan kepada kami ya Allah lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan dengan orang-orang baik, soleh, solehah, dan jadikan sisa umur ini Engkau lindungi dari bala dan fitnah. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur istiqomah. Bila waktunya tiba, ya Karim, bila saat ajal kami datang, cabutlah nyawa kami ketika hati ini senantiasa ingat padamu. Cabutlah nyawa kami dengan lisan yang basah menyebut nama-Mu, yang tubuhnya bersih dari apapun yang Engkau haramkan. Wafatkan kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Amankan, bersihkan, ringankan hisab kami. Kumpulkan kami semua di sorga bersama orang tua, keluarga, sebanyaknya hamba-Mu. Allahumma inna Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah, dan di bumi manapun yang dizalimi. Engkau menyaksikan semuanya ya Rabb. Hanya Engkau yang kuasa menolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tertarik kajian tauhid seperti ini setiap pagi jam 5 ada di medsos ya. Silakan saja, atau pekan
pekan kedua di Istiqlal. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak AA, terima kasih banyak Bapak Ibu seluruh jamaah atas atensinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan, bukan hanya teorinya. Punten, ini ada sedikit permintaan panitia untuk foto bersama dulu mungkin fotografernya dari mimbar, nanti bisa bergabung di tengah bersama jamaah. Ibu-ibu yang di belakang kalau nggak kelihatan mungkin boleh berdiri, yang di belakang saja. Oh, duduk aja ya. Baik. Fotografer di depan bisa merapat. Hitungan 2, 1, 2, 1, 2. Sekali lagi kami ucapkan kepada Agim, kepada seluruh jamaah, kepada seluruh partner, media partner, dan juga majelis taklim yang turut mendukung kajian kita pada hari ini. Kami informasikan untuk seluruh jamaah untuk memperhatikan barang bawaannya, untuk makanan, minuman yang dibawa jangan sampai tertinggal. Kemudian kami sampaikan di luar masih ada gerai dari DT Peduli. Bapak Ibu jamaah bisa membeli produk-produk dari MQ. Juga ada gerai dari